Masih di iNews Siang pemirsa, selama aksi unjuk rasa sejumlah kepala daerah turun langsung menemui pendemo. Mereka mengajak para pendemo untuk menyalurkan aspirasi dengan tertib dan damai. Ada 17 juta tangkap mafia tanah di Provinsi Maluku Utara, sahkan penyertaan akar, sahkan UU perampasan aset, usut tuntas pelaku pembunuhan Gojek online almarhum. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda turun langsung menghadapi ribuan pendemo di Sofifi, Maluku Utara. Aspirasi kepada kami, saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Ia menerima aspirasi para pendemo dan berjanji akan ditindaklanjuti. Di hadapan pendemo, ia menyebut kritik bukan musuh tapi cermin. Shirley juga mengajak pendemo berdemokrasi dengan damai. Kendaraan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membelah aksi massa yang berunjuk rasa di Mapolda DIY Jumat malam. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa mengiringi rombongan Sri Sultan menuju gedung Mapolda. Dalam gedung Mapolda DIY, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada Sri Sultan. Sri Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Sri Sultan juga meminta massa mengakhiri aksi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung meninjau sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa. Pasca demo, kendaraan dan fasilitas umum rusak di kawasan Jalan Insinyur Juanda Dago. Farhan menegaskan perbaikan akan dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Wali Kota Solo Respati Ardi berkeliling Kota Solo, Jawa Tengah pasca aksi massa Jumat lalu. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan normal dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat politik Pangi Syarwi menilai fenomena yang disebut geng Solo merupakan refleksi adanya loyalitas ganda dalam lingkaran kekuasaan. Sementara itu, aktivis 98 sekaligus ketum Rampai Nusantara Mardian Syahsemar meminta masyarakat memberi ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan kekisruhan yang terjadi. Sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Oh, ya. Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini, perjalanannya panjang sekali. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Ya, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Ya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Okay. Ya kan geng Solo, diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Okay. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya
Itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Tapi Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang paling penting. Dan bicara aksi, anarkisme dan lain sebagainya. Ya tentu kita juga sepakat sejak awal bahwa kerusuhan, anarki dan lain sebagainya itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas karena itu yang merugi juga kita semua. Rakyat Indonesia yang rugi ketika ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah ini ditindak. Nah dua hal ini yang menjadi penting catatan kita ketika peristiwa yang begitu besar yang menyita semua perhatian. Bahkan Presiden pun menjadi sangat konsen untuk menyelesaikan kasus ini sampai membatalkan perjalanan ke Tiongkok. Jadi menurut saya coba kita untuk memberi ruang pemerintah, memberi ruang aparat dan lain sebagainya untuk coba satu persatu akan diselesaikan. Dan saya meyakini betul ini dalam proses penyelesaian termasuk tadi siapa yang mendanai, siapa yang menjadi oknum dan lain sebagainya. Sabar, insya Allah semua akan terungkap dengan cepat dan hargai proses yang sudah dilalui dan sekarang sudah semua apa yang disebut tadi Aiman dan lain sebagainya akan diperiksa, diselidiki apakah memang ada keterlibatan dan lain sebagainya. Tapi anggota dewan jangan lagi empati dan menurut saya itu melukai rasa keadilan masyarakat, itu jauh lebih penting. Pemirsa, permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir rob Selasa malam. Ratusan rumah di 11 RT terdampak. Banjir rob dengan ketinggian 10 hingga 30 cm kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Banjir yang terjadi akibat meluapnya air laup ini membuat 11 RT di RW 22 Muara Angke terdampak. Diketahui banjir rob sudah melanda permukiman mereka sejak 2 hari lalu dan terjadi saat malam hari. Meski warga merasa sudah terbiasa dengan kondisi banjir rob yang sering melanda, mereka berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan proyek pembangunan tanggul untuk mencegah air kembali naik ke permukaan warga. Pemirsa, tembok minimarket di Kota Depok, Jawa Barat roboh akibatnya belasan motor yang sedang terparkir tertimpa reruntuhan tembok hingga mengalami ringsek. Kondisi halaman minimarket di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok porak-poranda. Petugas bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi puing-puing reruntuhan tembok dengan alat seadanya. Tembok minimarket roboh menimpa sekitar 11 unit sepeda motor pengunjung dan pegawai yang sedang terparkir. Diduga salah satu orang tertimpa tembok yang roboh mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke klinik terdekat. Diduga tembok roboh karena konstruksi yang rapuh dan sudah tua. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon pinang setinggi 10 meter tumbang ini dan juga menimpa minibus serta pengemudi ojek online di Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kendaraan yang ditimpa pohon mengalami rusak parah. Sebuah minibus rusak di bagian depan usai tertimpa pohon pinang yang tumbang di Menteng, Jakarta Pusat. Kerusakan juga dialami sebuah sepeda motor milik pengemudi ojek online. Pohon pinang setinggi 10 meter tumbang saat cuaca sedang cerah. Pohon yang tertanam di sisi kanan jalan tumbang hingga menimpa pengemudi ojol dan sebuah mobil yang sedang melintas. Pengemudi ojol berhasil selamat setelah melompat dari atas sepeda motor. Sementara pengemudi minibus mengalami luka ringan. Ya pas saya lewat itu Pak, langsung bunyi kretek-kretek, bunyi apa kan, saya kaget Pak. Langsung kaget, langsung dia kelihatan itu udah jatuh begini. Udah jatuh. Baru saya lempar motor, lagi lewat jalan, tahu tiba-tiba udah langsung jatuh kena mobil, saya kena tuh, tangan saya. Luka ringan ya Bang ya? Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Tugu Tani sempat tersendat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah 2 hari bekerja dari rumah atau work from home, para ASN hari ini mulai masuk kantor di Balai Kota DKI Jakarta. Kebijakan WFH dicabut seiring situasi Jakarta yang telah kondusif dan berangsur aman. Gubernur Pramono Anung memantau dan mengecek langsung kondisi Jakarta dengan berjalan kaki tanpa pengawalan. Ia juga menemui dan berdialog dengan warga yang menyampaikan optimisme yang tinggi untuk menjaga Jakarta bersama-sama. Dan hal itulah yang membuat kondisi dan situasi Jakarta saat ini bisa dikatakan telah kondusif, aman, dan nyaman. Sementara itu terkait masalah transportasi umum di Jakarta, Pemprov Jakarta menyatakan operasionalnya berangsur kembali normal. Ya, pemirsa, selain ASN dan pekerja swasta, aktivitas pegawai di gedung DPR RI juga berlangsung normal. Kita terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto yang berada di gedung DPR RI. Baik, selamat siang Jessica, bagaimana situasi terkini di DPR? Silahkan. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di gedung Parlemen DPR MPRI memang saat ini memang sudah berangsur normal atau sudah kembali normal karena memang setelah dari 2 hari kebijakan diberlakukan yaitu work from home atau bekerja dari rumah ini, nampaknya di gedung Nusantara 2 tempat saat ini saya berada ini memang sudah dipenuhi oleh pegawai-pegawai maupun dari dewan-dewan ataupun dari tamu-tamu yang datang untuk melanjutkan aktivitas di DPR MPR RI khususnya di gedung Nusantara 2. Lalu selain dari aktivitas pegawai-pegawai yang ada di sini, selain itu pun ada juga masih ada posko-posko atau tenda-tenda yang Ocha dan juga pemirsa dapat lihat bahwa ini di layar televisi Anda di depan pintu masuk ke arah gedung Nusantara 2 ini sudah ada satu posko keamanan yaitu dari TNI, yang mana ini juga memang selain dari depan pintu masuk ke gedung Nusantara 2 ini, ada pun juga di gerbang Pancasila atau di gerbang belakang gedung DPR MPRI ini memang sudah ada beberapa kendaraan taktis, lalu juga ada beberapa tenda-tenda dan juga memang banyak sekali tim gabungan dari TNI Polri ini bersiaga jikalau memang untuk mengantisipasi adanya aksi demonstrasi yang dilakukan pada siang hari ini ataupun di waktu-waktu lainnya. Lalu juga Ocha dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang tadi informasinya pun sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bahwa tadi ada aksi demonstrasi dari Aliansi Perempuan di depan gedung DPR MPR RI tadi siang. Namun selain itu pun ada juga informasi terkait kondisi dari rapat-rapat yang sudah diberlangsungkan secara normal kembali. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih informasinya Jessica Winoto melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.